Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini berbicara dari kitab Mazmur. Ada Mazmur kutukan itu. Artinya doa-doanya merupakan mengutuki orang gitu. Ini saya beri satu contoh saja ya dari Mazmur 35. Dikatakan di sini dari Daud ya, berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Ayat 5-nya, biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Ayat 6, biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Ayat 8, biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya biarlah menangkap dia sendiri, biarlah ia jatuh dan musnah. Ini kan doa mengutuki orang gitu ya. Nah, sementara Tuhan Yesus kan mengajarkan tampar pipi kiri, kasih pipi kanan begitu ya. Nah, ini kenapa kok jadi kayak ada kontradiksi gitu. Sebenarnya ini tidak kontradiksi sama sekali, karena kita kalau melihat konteks itu ada acaranya konteks perjanjian. Karena ini kan konteksnya perjanjian lama. Dia musuhnya memang orang, warisan Israel itu adalah tanah perjanjian itu ya. Dan ada 7 bangsa di situ yang menjadi musuh Israel, yang memang harus ditumpas, bukan hanya didoakan dikutuk begitu, malah ditumpas ya. Karena Israel harus memiliki tanah itu supaya bisa beribadah kepada Tuhan ya. Ada tempat yang Tuhan pilih itu Yerusalem itu untuk namanya diletakkan di sana. Harus ada bait sucinya, ada ritualnya ya. Nah, ini yang harus kita mau pelajari dulu. Kita mau banding-bandingkan. Itu semua simbol perjanjian lama itu ya. Simbol, nubuat, bayangan. Sementara penggenapannya, saudara baca nanti di Kolose 2 ayat 7 ya 17, itu Kristus penggenapan seluruhnya. Perjanjian lama itu penggenapannya satu saja istilahnya yang Paulus gunakan, Kristus. Coba perhatikan ya. Saya baca dulu Kolose 2 ayat 17. Dikatakan di sini, sebab semuanya ini hanyalah bayangan dari ya, dia bicara soal hari-hari, mengenai minuman, hari raya, bulan baru, Sabat dan sebagainya. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus ya. Kristus apa yang dimaksud Paulus? Bukan Kristus yang di sorga itu duduk sebelah kanan Bapa, bukan itu. Kristus yang dimaksud di sini pasal 1 Kolose ini dikatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu, atau Christ in you. Kristus yang di dalam kamu itu, Kristus yang sebagai hayat itu. Itulah dia ya, penggenapan dari seluruh perjanjian lama. Nah, jadi kalau udah jelas warisan kita apa? Bukan tanah perjanjian Israel itu, bukan, tapi warisan kita kepenuhan Kristus, karena Kristus yang kita dapatkan itu hayatnya masih berupa benih. Jadi harus bertumbuh dia sampai dia mengalami kepenuhan. Itulah warisan kita. Jadi musuh kita bukan orang, tapi roh jahat di udara, setan, iblis, roh jahat yang mengganggu pertumbuhan Kristus dalam batin ini ya. Ingat ya, fokus kita batin. Disitulah warisan kita masalahnya ya. Tubuh ini juga sebentar akan diganti nih dengan tubuh kemuliaan ya. Oke lah. Nah, mari kita banding-bandingkan sebentar dulu sebelum kita melihat seharusnya doa seperti apa yang dinaikkan dalam konteks kita saat ini ya. Kalau doa Daud betul itu memang dia ngutukin orang ya, memang musuhnya orang ya. Nah, sekarang mari kita lihat dulu konteks ya, dengan cepat kita bandingkan ya. Perjanjian, hukum, keimaman dan ibadah dalam konteks perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama kita tahu lah, perjanjian itu antara Yahweh dengan Israel saja itu ya. Yaitu sifatnya seperti suami istri. Yeremia 31 itu saya bisa lihat itu. Kemudian kalau perjanjian baru itu antara bapa dengan anak ya, seperti jadi kita dapat hak waris kalau sudah akil balik begitu ya. Sifat perjanjian baru itu, dan perjanjian baru itu hukumnya juga coba lihat. Kalau hukum perjanjian lama itu ditulis dalam 2 loh batu, hukumnya di luar ya. Tapi kalau hukum perjanjian baru saudara bisa bandingkan itu ya, Yeremia 31 ayat 31 sampai ke dengan Ibrani pasal 8 itu. Hukumnya kalau perjanjian baru itu ditaruh dalam batin, ditulis oleh Roh Kudus dalam batin. Hukum Taurat masuk seluruhnya ke dalam batin ya. Jadi udah bersifat batinnya hukumnya ya. Kemudian keimamannya, kalau perjanjian lama itu keimamannya aturan Harun. Harus keturunan Harun yang menjadi imam ya, dan harus ibadahnya di bait suci dengan segala aturan korban dan sebagainya, semuanya simbol dia. Kemudian perjanjian baru apa? Aturan keimamannya, aturannya Melkisedek, karena Kristus itu terlihat di Ibrani pasal 7 itu, sebenarnya seluruh kitab Ibrani menjelaskan semuanya itu.
Ibrani pasal 1 secara khusus itu Kristus adalah imam besar aturan Melkisedek, dan kita semua imam-imam juga aturan Melkisedek ya. Nah, kemudian saudara melihat ibadahnya. Nah, ini dia. Ibadahnya enggak lagi di Yerusalem. Kalau orang Israel perjanjian lama ibadahnya mesti di Yerusalem, ngasih persembahan persepuluhan apa semuanya harus di bait suci itu. Membuat korban apa, kalau sinagoga itu hanya tempat, karena Israel sudah dihancurkan bait sucinya itu di zaman tahun 70 itu Jenderal Titus hancur. Nah, di dalam zaman pembuangan ya, sebelum waktu Nebukadnezar itu tahun 586 menghancurkan bait suci, itu di zaman pembuangan itu sudah Israel sudah bikin itu sinagoga. Sinagoga itu tempat berkumpul aja sekedar untuk berdoa, untuk baca Taurat dan sebagainya ya, untuk fellowship. Tapi tidak boleh ibadah yang dalam arti ibadah korban ini semuanya persembahan persepuluhan enggak boleh dibikin di sinagoga itu ya. Nah, jadi ibadah itu sekarang dalam konteks perjanjian baru itu yang model bagaimana? Modelnya seperti Yesus bilang kepada perempuan, kan perempuan Samaria bilang ibadah kamu katanya di Yerusalem, kami kan orang Samaria di Gunung Gerizim. Yesus bilang ada waktunya dan sudah tiba. Ibadah itu bukan soal di gunung ini, di gunung itu, tempat ini, tempat itu, ritual ini, hukum ini, bukan begitu. Ibadah itu dalam roh, batinnya, dan dalam realita, kebenaran itu realita. Enggak lagi simbol, enggak ada lagi nubah, sebagainya. Oke lah ya. Ini secara cepat kita membandingkannya. Sekarang kita masuklah ke dalam dunia kekristenan. Kita lihat ibadahnya, hukumnya, perjanjiannya, keimamannya. Coba dulu kita bandingkan ya. Ini sebenarnya apa? Keimamannya dulu lah kita bicara lah. Kalau dunia kekristenan keimamannya apa? Keimaman Harun apa enggak? Jelas bukan. Karena pendeta-pendeta itu bukanlah suku Lewi. Jadi keimamannya Melkisedek bukan? Bukan. Ya. Kenapa? Karena keimaman dalam kekristenan itulah yang dirusak ya. Harusnya kan semua itu imam. 1 Petrus bilang seluruh kita ini imam-imam aturan Melkisedek. Tidak boleh ada dunia kekristenan dibelah. Kalau orang Katolik imam, ini ada umat. Kalau Protestan ini ada pendeta, klergi, di sini ada jemaat. Ini imamnya udah rusak. Jadi bukan aturan Harun, juga bukan aturan Melkisedek. Kalau aturan Melkisedek harus semuanya imam, ya. Semua berlaku saudara, tidak boleh ada hierarki, tidak boleh dibelah begitu. Nah, jadi pertama ya udah rusak keimamannya. Akibat imamnya rusak keimamannya, maka hukumnya juga rusak. Karena Ibrani pasal 7 sudah lihat, kalau keimamannya berubah, hukum berubah. Misalnya imaman aturan Harun, hukumnya hukum Taurat. Tapi kalau keimaman Melkisedek, hukumnya hukum lain, hukum kasih kalau Yesus berikan itu. Ya saling mengasihi, saling membasuh kaki, saling mendoakan apa dan sebagainya itu ya. Hukumnya begitu. Itu makanya kalau dalam dunia kekristenan keimamannya rusak, hukumnya juga rusak. Sudah lihat jadi denominasi itu. Aturannya ngawur. Maunya aja. Ada aturan persepuluhan, ada aliran tertentu bikin lagi aturan buah sulung ya. Buah sulung cuma duit itu. Ada lagi aturan harus ibadah hari Minggu, harus begini, harus begitu. Aturannya banyak. Aturan organisasi, aturan para pemimpin itu, dan aturan alirannya macam-macam. Itu tidak ada. Ibadah Yesus bilang itu dalam roh dan kebenaran. Bukan itu. Tapi karena udah rusak keimaman, rusak juga hukumnya. Ya. Nah kemudian sekarang ini harusnya jadi begini deh. Kesimpulannya deh, ini kan renungan singkat ya. Kesimpulannya jadi bagaimana? Jadi apa yang harus kita lakukan ini ya? Ya kita memohon kasih karunia Tuhan lah supaya kita keluar dari sistem kekristenan yang begitu itu. Modelnya kacau balau. Makanya dalam Wahyu pasal 17 itu kekristenan itu perempuan itu dikasih Babel, dikasih karakteristik Babel. Babel itu kacau balau karena udah hancur-hancuran, campur-campur nggak jelas begitu. Keluar dari situ. Ya, Wahyu pasal 18 ayat 4. Hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan ambil bagian dalam dosa-dosanya. Bagaimana kalau gitu? Ya kalau kita ibadah keluar di luar sistem kekristenan, ikuti pimpinan roh ya. Kemana saja Kristus mau memimpin kita supaya kita dapat warisan kita nih, kepenuhan Kristus. Kalau kita nggak ikutin pimpinan Kristus hari lepas hari, kita nggak bertumbuh nih Kristusnya. Saudara jangan pikir orang bertumbuh kalau melakukan ritual 20-30 tahun orang bisa melakukan ritual di satu gedung tertentu, ngasih persembahan persepuluhan lagi, ngasih buah sulung rutin itu. Nggak akan bertumbuh karena itu ritual, bukan yang Yesus bilang. Yesus bilang tuh ibadah dalam roh dan kebenaran. Ikuti pimpinan Kristus dalam batin supaya Kristusnya bertumbuh, akhirnya mengalami kepenuhan Kristus. Itulah warisan kita. Oke lah, saya tutup ini sebentar ini dengan doa. Apa yang harusnya doa yang kita naikkan? Kalau Daud tadi doanya kan doa ngutukin orang. Itu betul ya. Karena memang musuhnya itu. Dan warisannya tanah perjanjian. Tapi inilah doa yang harus dinaikkan kalau kita beri contoh oleh Paulus ya. Sebagai penutup ya. Dikatakan di sini ya. Paulus berdoa agar Kristus
Efesus 3 ayat 17. Agar Kristus, ini saya pakai ILT ya. Agar Kristus berdiam melalui iman di dalam hatimu ketika dibuat berakar dan dikukuhkan dalam kasih. Supaya bersama semua orang kudus kamu dapat dimampukan untuk memahami betapa lebar dan panjang dan dalam dan tinggi, dan mengenal kasih Kristus yang melampaui pengetahuan, sehingga kamu dapat dipenuhkan dalam seluruh kepenuhan Elohim atau kepenuhan Kristus. Nah, ini dia apanya? Anak warisan kita kepenuhan Kristus. Ya, semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia lah ya, untuk beribadah dalam roh, bukan ritual-ritual kayak dua Kristian ngasih datang ke hari Minggu di gedung tertentu, ngasih persembahan tertentu, persepuluhan lah, buah sulung atau itu tidak ada gunanya, itu ibadah model begitu. Itu aturan dibikin oleh para pemimpin agama Kristen. Ya kita tahu lah maksudnya, tapi udah ngerti lah itu ya. Oke lah, jadi semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk beribadah dalam roh dan kebenaran. Haleluya, amin.